Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau musuh terbesar Anda itu ya otak Anda sendiri? Yang kalau chat nggak dibalas dikit langsung loncat ke kesimpulan paling buruk. Atau pas atasan ngeliatin kita dengan tatapan aneh, langsung mikir, waduh aku salah apa ya? Nah hari ini kita bakal bongkar bareng sebuah teknik mental yang luar biasa ampuh buat ngambil alih kendali dan ibaratnya ngehack ulang semua asumsi negatif yang udah terlanjur terpasang di kepala kita. Jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari nyelamin alarm kuno di otak kita yang bikin gampang curigaan. Terus kita bakal lihat ada pertarungan seru antara dua sistem di kepala kita. Nah, habis itu kita belajar cara ngehacknya pakai teknik 70 alasan. Biar lebih mantap, kita lihat langsung penerapannya di sebuah kisah nyata yang ekstrim, lalu kita bekali diri kita dengan 3 alat praktis. Dan di akhir, kita bakal sadar, ini semua bukan soal jadi naif, tapi justru jadi cerdas secara emosional. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa sih kita ini gampang banget mikir yang jelek-jelek? Apa ada yang salah sama kita? Jawabannya, ternyata enggak. Masalahnya tuh bukan di kita, tapi di software kuno otak kita yang kayaknya udah perlu diupdate. Coba bayangin situasi ini ya. Anda kirim pesan penting ke teman. Centang udah 2 biru, tapi nggak ada balasan sama sekali. Sejam, 2 jam, apa yang pertama kali kepikiran? Wah, dia marah sama aku nih. Atau, jangan-jangan omonganku kemarin salah. Skenario terburuknya, kayaknya persahabatan kita udah nggak penting lagi buat dia. Kedengarannya familiar banget kan? Kita semua pernah kayak gini. Dan ternyata ada alasan biologis yang kuat banget di baliknya. Ini bukan salah Anda loh, ini tuh warisan dari nenek moyang kita. Coba bayangin, ribuan tahun lalu kalau ada semak-semak goyang, lebih aman berasumsi itu harimau daripada cuma angin kan? Nah, otak kita ini memang dari sananya punya bias negatif, semacam alarm bahaya super sensitif buat bertahan hidup. Masalahnya, sekarang harimaunya udah nggak ada. Tapi alarm yang sama bunyi keras banget cuma gara-gara ancaman sosial kayak chat yang nggak dibales atau tatapan aneh dari rekan kerja. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Ternyata, di sana itu setiap saat ada pertarungan epik. Anggap aja, ada 2 karakter yang sifatnya beda 180 derajat tinggal di otak Anda. Di satu sudut, kita punya si penjaga panik, namanya amigdala. Dia ini bagian otak primitif kita. Kerjanya super cepat, reaktif, emosional pokoknya. Pas pesan Anda nggak dibalas, dia inilah yang langsung mencet tombol panik sambil teriak. Bahaya, kita diabaikan, ini kiamat. Pokoknya, dunia di matanya cuma hitam dan putih. Nah, di sudut lain ada si CEO bijak, korteks prefrontal. Dia ini logis, kalem, tapi butuh usaha lebih buat mikir. Dia bisa lihat semua kemungkinan dan warna abu-abu di antaranya. Masalahnya, si penjaga panik ini gerakannya kilat. Dia seringkali udah teriak-teriak ngambil alih panggung sebelum si CEO bijak sempat nyalain mikrofonnya. Nah, terus gimana caranya kita bikin si penjaga panik ini diem dan ngasih mic ke si CEO bijak? Jawabannya ada di sebuah konsep kuno yang namanya husnuzon. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar berharap yang baik-baik ya. Ini adalah latihan otak yang aktif dan disengaja buat ngerebut lagi kendali pikiran kita. Ini dia kuncinya. Husnuzon itu latihan. Ini cara kita secara sadar neken tombol pause buat reaksi panik otomatis kita. Jadi, bukannya langsung ngejudge, kita paksa otak kita berhenti sejenak dan nanya, tunggu, ada penjelasan lain nggak ya buat ini? Ini tuh ibaratnya latihan beban buat mental. Biar si CEO bijak di kepala kita makin kuat ototnya. Dan metode latihannya ini pakai angka yang spesifik dan kuat banget, 70. Kenapa harus 70? Angka ini bukan angka acak loh. Ini inti dari brain hack yang bakal kita pelajari. Gini cara kerjanya. Waktu si penjaga panik mulai teriak, dia sengaja nggak balas pesanku, kita jangan melawannya. Malah kita kasih tugas ke si CEO bijak. Oke, coba deh cariin kemungkinan-kemungkinan lain kenapa dia belum balas. Tentu aja kita nggak harus beneran nemuin 70 alasan. Intinya itu ada di prosesnya. Mungkin dia lagi nyetir, mungkin HP-nya lowbat, mungkin lagi meeting penting, mungkin anaknya lagi sakit. Dengan memaksa otak nyari banyak banget alternatif, kita bikin si penjaga panik yang mikirnya simpel itu jadi hang. Dia kewalahan, dan akhirnya mau nggak mau dia ngasih ruang buat si CEO bijak yang logis buat ambil alih. Anda mungkin mikir, oke, ini teorinya keren, tapi beneran bisa jalan di dunia nyata? Apalagi di situasi yang tegang banget. Nah, mari kita lihat sebuah kisah sejarah yang luar biasa yang ngetes teori ini di bawah tekanan paling berat yang bisa dibayangkan.
Coba deh bayangin Anda jadi Imam Hasan. Anda lagi jalan di tempat umum, tiba-tiba ada orang asing nyamperin, nunjuk-nunjuk muka Anda, terus teriak-teriak menghina pakai kata-kata paling kasar. Penting buat kita tahu, orang ini datang dari Syam, wilayah di mana propaganda dan berita bohong tentang sang imam ini disebar luas banget. Dan disinilah keajaiban kognitifnya terjadi. Kalau penjaga panik di dalam diri kita mungkin bakal teriak, "Serang balik! Harga diri!" CEO bijak di otak Imam Hasan justru mengambil alih sepenuhnya. Beliau melakukan yang namanya pembingkaian ulang makna. Beliau nggak lihat orang ini sebagai musuh. Beliau secara aktif nyari uzur, nyari penjelasan alternatif. Dan yang beliau lihat adalah gambaran yang beda total. Ini bukan orang jahat, ini orang asing yang kecapean, mungkin kelaparan. Dan yang paling penting, dia ini korban informasi yang salah. Nah, hasil dari cara pandang yang berubah di dalam pikiran itu apa? Respon di luar yang benar-benar nggak terduga. Bukannya balas marah, beliau justru senyum dengan hangat. Beliau deketin pria itu dan bilang dengan lembut, "Sepertinya Anda bukan orang sini ya. Kalau butuh tempat tinggal, rumah saya terbuka untuk Anda. Kalau Anda lapar, saya akan beri makan. Kalau Anda perlu uang, saya akan bantu." Dampaknya dahsyat banget. Realitas di kepala pria dari Syam itu langsung hancur berantakan. Otaknya nggak bisa memproses. Kok bisa orang yang dia benci setengah mati malah bales dengan kebaikan yang nggak masuk akal? Kebenciannya langsung luluh. Dia menangis, dan saat itu juga dia bilang kalau orang yang tadinya paling dia benci di dunia, sekarang jadi orang yang paling dia hormati. Ini bukti nyata kekuatan dari meretas asumsi kita sendiri. Kisah tadi memang luar biasa ya, tapi pertanyaannya, gimana caranya kita yang mungkin nggak tiap hari dihina di depan umum bisa ngelatih otak kita buat melakukan hal yang sama di situasi sehari-hari? Tenang, psikologi modern udah ngasih kita beberapa alat bantu yang praktis banget. Yuk kita lihat 3 alat utamanya. Alat pertama, jadilah detektif buat pikiran Anda sendiri. Pasti penjaga panik mulai teriak, "Teman kantorku benci sama aku." Lakukan satu hal penting, berhenti dulu. Terus, tanya ke diri sendiri kayak detektif lagi interogasi. Apa buktinya? Ini fakta atau cuma perasaanku aja ya? Jangan-jangan aku cuma sok tahu baca pikiran orang. Nah, misahin antara asumsi sama fakta itu langkah pertama yang krusial banget. Nah, ini sebenarnya versi modern dari teknik 70 alasan tadi. Kalau ada orang nyalip mobil Anda di jalan, reaksi otomatis si penjaga panik kan dasar egois. Coba deh latih CEO bijak buat melakukan reatribusi. Alihkan penyebabnya dari karakter orang itu, dia orang jahat, ke situasinya. Mungkin istrinya mau melahirkan, mungkin dia baru dapat kabar duka, kita nggak akan pernah tahu mana yang benar. Dan itu nggak penting. Yang penting adalah, dengan menciptakan cerita alternatif, kita melindungi diri kita sendiri dari lonjakan emosi dan stres yang nggak perlu. Oke, ini alat yang paling canggih. Kadang, orang lain itu emang sengaja jahat atau ngasih kritik yang nyakitin. Di sini, kita bukan nyari alasan buat mereka, tapi kita mengubah arti kejadian itu buat diri kita sendiri. Contoh, bos ngasih kritik pedas di depan banyak orang. Alih-alih ngeliat itu sebagai serangan pribadi, kita bingkai ulang. Oke, caranya emang nggak enak, tapi ini data gratis yang berharga banget buat nunjukin area mana yang perlu aku perbaiki. Kita secara sadar ngambil racun emosional yang dilempar orang, terus kita ubah jadi obat buat pertumbuhan diri kita. Keren kan? Nah, setelah dengar semua ini, mungkin ada yang mikir, jadi husnuzon ini artinya kita jadi orang naif yang gampang dibodohi gitu. Sama sekali bukan, justru kebalikannya. Ini adalah bentuk kekuatan kognitif tingkat dewa. Ini dia poin paling penting dari semua pembahasan kita. Waktu Anda nyari penjelasan alternatif buat pengemudi yang nyebelin di jalan, atau temen yang nggak balas chat, Anda itu nggak ngelakuin itu buat mereka. Anda ngelakuin itu buat Anda. Anda lagi melindungi otak Anda sendiri dari siraman hormon stres yang nggak ada gunanya. Anda lagi menjaga kedamaian dan kewarasan pikiran Anda sendiri. Pada akhirnya, ini semua soal kedaulatan emosional. Dengan melatih otak buat nggak reaktif, Anda berhenti ngasih remote kontrol emosi Anda ke orang lain. Mau mereka ngapain kek, mau mereka ngomong apa kek, Anda yang pegang kendali gimana Anda akan merespon. Anda jadi penguasa penuh atas dunia batin Anda. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu tantangan. Coba pikirin, satu aja asumsi negatif yang paling sering muncul di kepala Anda. Mungkin soal rekan kerja, pasangan, atau bahkan soal diri Anda sendiri. Apa satu asumsi itu? Dan apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai ngelatih ulang asumsi itu pakai alat-alat yang tadi udah kita bahas?